Salam, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita semua bisa kembali bangun dalam keadaan baik. Itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Mari saudara-saudara, saya sekali lagi mau mengajak kita untuk pagi hari ini mendengar firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memberikan kepada kami segala berkat yang kami butuhkan. Pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Itu semua sekali lagi karena berkat, karena tuntunan, karena penyertaan-Mu. Kami mau mendengar firman Tuhan sebelum melaksanakan segala aktivitas kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menolong kami, memberkati kami, baik di dalam kami mendengar firman Tuhan, bahkan juga di dalam kami mengerjakan segala aktivitas kami di hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pagi hari ini satu bacaan buat kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, lemah lembut adalah salah satu rasa dari buah Roh Kudus. Artinya lemah lembut adalah tanda karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Namun memahami lemah lembut dalam diri manusia itu tidaklah mudah. Kadang orang yang lemah lembut disebut sebagai orang yang lemah, tidak berpendirian, dan rela ditindas. Atau lemah lembut dipahami sebagai orang yang lemah gemulai, teratur dalam tata bahasa yang sempurna, maupun berperilaku dengan tata krama yang tinggi. Benarkah karya Roh Kudus menghasilkan karakter yang melemahkan manusia? Mungkinkah kelemah lembutan itu membuat orang memiliki bumi? Saudara-saudara, Matius pasal 5 ayat yang kelima adalah salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah itu disebut sebagai ajaran moral Tuhan Yesus yang diajarkan secara langsung kepada para pendengarnya. Yang menarik dari Matius pasal 5 ayat 5 ini adalah kaitan antara karakter lemah lembut dengan hasil dari karakter tersebut, yaitu memiliki bumi. Oleh karena itu penjelasan dari kedua kalimat lemah lembut dan memiliki bumi perlu kita sama-sama pelajari. Kata lemah lembut dalam bahasa Yunani adalah praus yang mengandung beberapa arti. Yang pertama secara harafiah berarti lembut, ringan, rendah hati, dan baik hati. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menanggung penderitaan tanpa mengeluh. Dan arti yang ketiga, Aristoteles menyebutkan praus adalah di antara kemarahan yang ekstrim maupun sikap yang tidak bisa marah sama sekali. Dengan kata lain, Aristoteles mengkaitkan praus dengan kemarahan yang terkontrol. Sedangkan William Barclay, seorang teolog, mengatakan bahwa orang yang praus atau orang yang lemah lembut adalah orang yang tahu kapan harus marah dan kapan waktunya tidak harus marah. Apabila kita memperhatikan Matius pasal 11 ayat 29, Yesus menyebut dirinya memiliki karakter praus ini atau karakter lemah lembut ini. Memang dalam beberapa kisah pelayanannya Yesus menunjukkan pribadi yang lemah lembut. Misalnya, dia sangat menghargai kelompok orang berdosa. Misalnya pemungut cukai dan juga perempuan yang berzina. Cara Yesus mengubah mereka dilakukan dengan percakapan yang lembut, tidak penuh kekerasan. Begitu pula Yesus tahu saatnya kapan dia harus marah. Seperti dalam kisah Tuhan Yesus membersihkan bait Allah dari para pedagang. Dia marah karena kebohongan, ketidakjujuran, dan praktek bisnis yang kotor yang diberlakukan dalam penyelenggaraan ibadah.
Selanjutnya, kata memiliki bumi. Istilah memiliki bumi sering dikaitkan dengan keinginan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan selama kita hidup di dunia. Keinginan tersebut yang oleh banyak orang mewakili kebahagiaan mereka apabila mereka berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, istilah memiliki bumi tertuju pada pencapaian menuju kebahagiaan hidup. Bagi Tuhan Yesus, ukuran kebahagiaan hidup, yaitu memiliki bumi, itu bukan keberhasilan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan hidup akan manusia peroleh apabila dia bisa mengontrol kemarahannya, bisa menerima orang dengan lemah lembut, dan berjuang untuk penderitaan tanpa mengeluh. Dengan kata lain, memiliki bumi berarti manusia tidak dikuasai oleh kemarahan. Secara adil, dia memperlakukan sesamanya juga dengan baik. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Amin.